Apakah saudara rindu untuk mulai melangkah mencari jiwa, namun merasa kesulitan saat ingin memulai pembicaraan? Atau apakah saudara takut ditolak ketika ingin membicarakan tentang kabar keselamatan? Atau mungkin juga sering terjadi kesalahpahaman komunikasi dalam pelayanan saudara sehingga terjadi konflik? Mari belajar bagaimana membangun komunikasi yang efektif untuk mendukung kerinduan saudara menyelamatkan jiwa dan mengembangkan pelayanan. Bergabunglah dalam Zoominar Komunikasi Efektif, Rabu 31 Maret mulai pukul 6:30 malam. Untuk informasi selengkapnya maupun pendaftaran, silakan hubungi call center plus di 0899 789 5000. Menemukan sahabat sejati? Gimana ya caranya? Teman-teman, yuk bantu Lolo menemukan sahabat sejati. Dicatat ya, ibadah Jumat Agung tanggal 2 April jam 5 sore. Sampai ketemu lagi. Dah. Hari itu ya saudaraku, Yesus mati di atas kayu salib. Tapi kabar baiknya, sejak dari kematian Yesus itu, justru kematian Yesus membuka pintu mujizat yang jauh lebih besar, yang tidak bisa dibendung kuasa manapun. Sejak dari hari itu Alkitab berkata, barang siapa memiliki nama, dia harus tunduk kepada satu nama. Namanya adalah Yesus Kristus. Yesusmu tidak berhenti. Bahkan ketika dia sudah terjatuh, Yesusmu menyelesaikan sampai akhir di atas kayu salib. Tidak peduli berapa sakitnya itu, dia selesaikan. Sampai dia berkata, it is finished. Demikian serangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Revival News minggu ini. Salam Roh Kudus berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Halo, perkenalkan saya David dan istri saya Yolanda. Kami jemaat dari GPI Keluarga Allah Yogyakarta. Di sini kami akan di awal 2020 saya dan istri berdoa untuk supaya di tahun ini, di 2020 berharap kami segera memiliki rumah sendiri. Tapi ternyata tahun 2020 tidaklah mudah. Pandemi COVID-19 datang sehingga penghasilan kami menurun, ada pemotongan gaji, ada pemotongan insentif dan sebagainya. Akan tetapi kami tetap percaya bahwa di tahun 2020 ini pasti akan ada mukjizat yang luar biasa. Dari awal kami menikah, orang tua sempat berpesan, ayo cepat punya rumah.
karena kamu di sana sendiri. Saya juga sering kirim-kirim foto-foto rumah dijual ke suami saya. Tapi suami saya selalu bilang, jangan ngirim foto-foto itu. Tuhan belum bilang sama saya. Awalnya saya sempat bertanya-tanya, kok respon suami saya seperti itu. Tapi semakin kesini, suami saya semakin selalu bilang, percayakan semuanya itu sama Tuhan. Saya tahu Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Di waktu yang tepat, pasti Tuhan kasih. Di saat itu, saya sempat, kapan Tuhan, kapan? Saya sempat, kapan kita bisa punya rumah? Di ibadah-ibadah yang kami ikuti, Pastor Joe selalu bilang, taat. Saya tangkap rema itu, saya mau taat, saya mau profetikan itu, kalian pasti punya rumah sendiri. Di awal tahun itu sebelum pandemi sebenarnya saya sudah mendapatkan rema dari Tuhan. Tahun ini memang saya dan istri harus taat, harus tekun, harus profetik, karena Tuhan berkata, aku akan menyediakan mukjizat yang luar biasa di akhir tahun 2020 untukmu. Kami imani, walaupun ketika kami mengamini itu banyak sekali masalah yang terjadi, puji Tuhan di mendekati akhir tahun 2020, baik secara pekerjaan, saya mendapatkan hasil yang luar biasa. Bahkan sempat di beberapa bulan itu saya mendapatkan hasil yang melebihi tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di akhir tahun sebelum kami ibadah malam Natal, ada teman saya yang tiba-tiba telepon saya memberitahu kalau ada rumah yang akan dijual. Saya sudah merasa kalau teman saya ini dikirim oleh Tuhan untuk memberikan mukjizat yang daripada Tuhan. Saya imani, saya kemudian setelah ibadah malam Natal itu besoknya saya kunjungi rumah yang akan dijual. Kami imani dan kami semakin yakin bahwa memang rumah ini adalah rumah yang daripada Tuhan. Sehingga akhirnya di tanggal 28 kami proses notaris, dan puji Tuhan luar biasa lagi. Di saat proses notaris itu juga Tuhan bukakan jalan, karena waktu itu sudah mendekati akhir tahun. Untuk proses jual beli rumah waktu itu sebenarnya sudah bisa dikatakan hampir close, tidak ada lagi. Tapi dari notaris menginfokan ke saya, sampai orangnya terheran-heran, ini saya seharusnya tidak bisa memproses ini di akhir tahun. Tapi saya heran, saya satu-satunya notaris yang bisa ngurus atau yang masih diperbolehkan untuk ngurus proses rumah ini. Dan puji Tuhan lagi, di awal tahun semua proses sudah selesai, akta jual beli sudah selesai, dan kami berdua benar-benar sangat bahagia. Kami bersyukur pada Tuhan bahwasanya rezeki, berkat, mukjizat ini semua itu memang benar-benar daripada Tuhan, mengalir just like that, tidak ada halangan apapun. Dan kami tidak mengira kalau bakal secepat itu. Kami benar-benar tidak mengira kalau bakal secepat itu dan semudah itu. Padahal kami sempat putus asa, tapi kami sudah bangkit lagi. Sekian kesaksian kami dari saya dan istri. Saya ajak jemaat-jemaat GPI Keluarga Allah untuk tetap tekun, taat, untuk ibadah di gereja kita, GPI Keluarga Allah. Saya percaya kita semua pasti akan menerima mukjizat pada saat yang tepat. Tapi yang pasti adalah semua itu dilimpahkan berkali-kali lipat ke kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. The Covenant of Peace, perjanjian damai. Apa yang kita putuskan menentukan kedamaian kita. Jangan memutuskan sesuatu dengan keputusan emosional. Ada keputusan berdasarkan logika, ada keputusan karena mengikuti teladan orang lain. Ada juga keputusan dengan memperhatikan prinsip firman Tuhan. Dan keputusan berdasarkan mengikuti rema Tuhan.
salah satu pilar penting dalam perjanjian damai adalah membuat keputusan bijaksana. Salam Bapak dan Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Berikut akan kami sampaikan rangkaian publikasi untuk minggu ini. Untuk minggu depan, tanggal 28 Maret 2021, Gereja Keluarga Allah Ngawi akan mengadakan ibadah secara onsite di Jalan Panglima Besar Sudirman 26C Margo Mulyo Ngawi jam 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Kemudian untuk ibadah online, Bapak dan Ibu bisa ikuti di YouTube Gereja Keluarga Allah Ngawi di jam yang sama. Untuk Bapak dan Ibu serta saudara-saudariku, adakah yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini? Bila mana ada, silahkan menulis nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor HP yang bisa kami hubungi untuk bisa kami gembalakan lebih lagi di gereja internet Keluarga Allah. Bagi jemaat yang berulang tahun, mari Bapak dan Ibu kita doakan bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih Engkau bawa saudara-saudara kami ini lebih lagi. Engkau tambahkan usia 1 tahun dengan bertambahnya usia ini Bapa. Kami yakin dan percaya kasih karunia-Mu akan semakin lebih lagi di dalam kehidupan setiap mereka. Kami serahkan saudara-saudari kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati usaha, pekerjaan, keuangan juga studi, dan Engkau berkati pula di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya bergereja. Kami serahkan Tuhan saudara-saudari kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk informasi komsel, kelompok sel Gereja Keluarga Allah Ngawi, Bapak dan Ibu bisa menghubungi Ibu Hartini di nomor handphone yang tertera di layar kaca. Kemudian untuk doa online, Gereja Keluarga Allah Ngawi mengadakan setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore yang dipimpin langsung oleh Bapak Joko Nugroho. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita persembahkan persembahan yang terbaik kita untuk pekerjaan Tuhan. Mari Bapak dan Ibu kita doakan bersama. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur dan terima kasih Engkau telah berikan segala sesuatunya lebih daripada apa yang kami pikirkan, apa yang kami harapkan. Dan saat ini Bapa kami persembahkan dari hasil yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau tidak melihat besar kecilnya, namun Engkau melihat hati, melihat ketaatan kami Bapa. Dan kami pun yakin, kami percaya Engkau yang tambah-tambah, bahkan lebih lagi berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami unjukkan persembahan ini ke hadirat-Mu Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang hendak mempersembahkan persembahan yang terbaik, bisa scan barcode yang tertera di layar kaca atau via transfer dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca Bapak dan Ibu semuanya. Demikian publikasi untuk minggu ini. Terima kasih. Salam Roh Kudus berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Yang bersuka cita, mari bagi berdiri saudaraku yang online, dimanapun saudaraku berada, mari berdiri bersama-sama. Kita memuji Dia Allah yang hidup. Dia memuji Dia Allah yang memberikan perjanjian damai dalam hidup kita. Amin. Semua yang onsite bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Come on. Sepakat satu suara. Kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh. Kota benteng dan perisaiku. Mari deklarasikan dengan imanmu. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat
Angkat dua tangan ke atas bersama-sama. Come on, haleluya. Haleluya. We sing haleluya. Haleluya. Yang percaya lebih dahsyat lagi. Bersorak lagi deh, come on. Dunia, di tempat ini namamu disanjung Tuhan. Di rumahmu ada kuasa-Mu. Kau Yesus batu penjuru. Setiap tangan terangkat kepadamu Tuhan. Yang menang kalahkan maut. Dialah penyelamat kita, amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sekali lagi sepakat yang konsen, angkat kedua tangan, come on. Haleluya. Sing haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersorak. Bersorak. Nyatakan nama Yesus. Yesus kaulah Tuhan. Kau Raja pemenang. Bersorak. Bersorak. Masyurkan. Yesus kaulah Tuhan. Semua. Yang percaya bertepuk tangan bersama-sama. Karena Dia agung, Dia perkasa. Punyamulah Tuhan segala kehormatan. Punyamulah Tuhan setiap mujizat yang terjadi dalam hidup kami hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau agung. Bersama. Agung dan perkasa. Serukan namanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami. Kubu pertahanan. Yesus Tuhan. Yesus Agung. Agung dan perkasa. Megah dan berjaya. Engkau tempat perlindungan. Kubu pertahanan. Serukan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan bersorak. Yesus. Yesus kaulah Tuhan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Serukan namanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Semua berseru. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Lebih dasar lagi sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami layani seumur hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang begitu baik, Allah yang dahsyat, Allah penyelamat kami. Dan kami memuji, menyembah-Mu di tempat ini. Thank you Lord.
cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bersama angkat kedua tanganmu, nyatakan Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agung, ya Tuhan. Kau layak Ku nyanyi Hosana, oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu, ya Tuhan. Kami di tempat ini mengangkat tangan kami menyembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hanya bagimu Hosana, penghormatan, keagungan. Ya, hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan setiap mulut mengaku malam ini, Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah Raja di atas segala raja-raja. Ku agungkan, Mari berseru bersama. Yesus Raja, Ya, Kau berkuasa. Kau berkuasa dan layak disembah. Bersama-sama berseru ku agungkan. Yesus, Yesus, Kau berkuasa Tuhan. Kau berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan ku nyanyi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
sebab Engkau cukup buat setiap hidup kami Tuhan. Oh Raja yang hidup. My reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. To every trial, my soul will sing, no turning back. Been set free. Come on, church, we sing. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation, and His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, through every storm, my soul will sing. Jesus, you are here. Mari semua deklarasi sama-sama. Christ is enough for me. Christ is enough. Everything I need is in you. Everything I need. Everything I need. Kami deklarasikan malam ini Tuhan, mengikuti Engkau adalah keputusan kami. Amin. I have decided to follow Jesus. No turning back. Come on, church. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Katakan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Amin. Ku tak ingkar mengikuti Yesus. Ku tak ingkar mengikut Yesus. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus.
Mengikuti Engkau Tuhan, ini keputusan kami. Karena Engkau yang terbaik, karena Engkau yang paling benar, karena Engkau yang membawa kami kepada kasih karunia dan kasih karunia, karena Engkau yang menuntut kami kepada kebenaran dan kebenaran, karena Engkau Tuhan, Tuhan yang menuntut kami, Tuhan yang membawa kami, Tuhan yang punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ini keputusan kami Tuhan, selama-lamanya mengikuti Engkau, selama-lamanya mengikuti Engkau, selama-lamanya mengabdikan diri padamu Tuhan, selama-lamanya hanya menyembah Engkau saja Tuhan. Penuhilah tempat ini dengan hadirat-Mu, dengan perkenanan-Mu. Penuhi setiap roma-roma yang sedang dipakai Tuhan, dengan hadirat-Mu, dengan perkenanan-Mu Tuhan. Jamalah kami, sentuhlah kami Tuhan. Kami butuh jamaah-Mu Roh Kudus. Biar yang lemah dikuatkan, biar yang tertekan disegarkan oleh Tuhan, biar yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Jamalah Tuhan, jadikan kami manusia ilahi yang daripadamu Tuhan. Kami butuh sentuhan-Mu, biar yang sakit disembuhkan, biar yang kalah menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Jamalah pikiran kami, supaya kami mempunyai pikiran Kristus. Jamalah Tuhan, jamalah hati kami, supaya kami punya hati seperti hati-Mu. Jamalah setiap kami Tuhan, dan berkaryalah di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami, seperti Kau mengurapi Daud Tuhan. Kau berkuasa atas hidup kami, Kau bawa setiap kami, Kau pakai setiap kami Tuhan. Dengan kemenangan, dengan kemenangan, dengan kemuliaan Tuhan, dengan kemuliaan-Mu, bahkan dengan perkenanan-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang terus Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Engkau nyata di setiap kami. Kami bersyukur, kami bangga Tuhan boleh menjadi umat-Mu, bahkan boleh menjadi anak-anak-Mu, bahkan boleh mengabdikan diri menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan, alat-Mu bagi kerajaan-Mu Tuhan. Sekali lagi urapi hamba-Mu Tuhan dengan Kau sendiri, kuasai hamba-Mu, berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu Tuhan. Jamalah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga saat kami mendengar, kami mengerti, kami percaya, kami lakukan, dan kami mengalami kebenaran firman-Mu dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami, dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, bahkan ibadah sampai selesai dalam karya-Mu yang dahsyat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakan haleluya. 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 Yesusku dahsyat. Ku mau mengikut Yesus selama-lamanya. 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 Tepuk tangan. Salam keluarga Allah. Tuhan berkati semuanya. Ya, senang sekali lagi kita bisa bersekutu bersama-sama. Ya, kembali juga terima kasih pelayan praise and worship. Sungguh-sungguh kita sangat diberkati dari ibadah yang tadi sampai sekarang. Saya bisa merasakan perkenanan Tuhan, hadirat Tuhan itu melimpah-limpah. Saudara, tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Jadi selamat saudara yang sudah ada di tempat ini, yang ikut ya ibadah secara onsite atau offline, ya diberkatilah saudara. Saya lihat setiap minggu itu bertambah, makin bertambah saudara. Saya kaget lihat laporan kemarin hari Selasa, minggu yang lalu itu yang hadir tambah 1000 lebih saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan.
Saya tahu ini saatnya yang luar biasa sekali, saudara. Ya, selamat sore yang mengikuti ibadah lewat online dimanapun saudara berada. Ya, lewat YouTube lah, lewat Instagram, Facebook, saudara, lewat radio juga. Diberkatilah oleh Tuhan, saudara. Terlebih lagi yang melayani, baik yang offline maupun yang online. Tadi saya senang, saudara, di jam 4, saudara. Jadi ada anggota-anggota jemaat kita di Manado lewat gereja internet ibadah. Lalu supaya bisa kelihatan, saudara. Ini kita sedang disiapkan nantinya supaya yang lain ibadah di Manado, di mana bisa juga ya masuk di sini juga. Kita makin dibangkitkan. Tuhan sang dahsyat sedang lakukan hal yang luar biasa. Itu tadi jam 4, saudara. Ya, sekali lagi ya bersyukur semuanya juga yang di luar kota, luar pulau, luar negeri. Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Ya, kita bersyukur masuk satu seri khotbah yang luar biasa, yaitu perjanjian damai. Artinya ada perjanjian dari Tuhan untuk memberikan pada kita damai. Damainya bukan damai yang diberikan manusia, tapi damai ilahi yang daripada Tuhan. Damai manusia kalau diberkati damai, gitu saudara. Ya, kalau sedang dipuji damai, saudara. Sedang dicela nggak damai lagi, saudara. Ya, tangga muda damai, tangga tua merengut, gitu saudara. Damainya Tuhan itu tangga muda, tangga tua tetap damai. Dipuji, dicela tetap damai, saudara. Sebelum Covid dan waktu Covid tetap damai. Tepuk tangan yang meriah. Nah, saudara, hari ini kita belajar seri ketiga, temanya membuat keputusan bijaksana. Katakan bersama-sama, membuat keputusan bijaksana, saudara. Ya, saudara, keputusan ya kita akan menentukan ada damai atau tidak dalam kehidupan kita. Bisa saat ini, bisa yang akan datang, tapi keputusan-keputusan kita itu sangat menentukan, saudara. Kita harus mengerti bahwa salah satu pilar yang penting dalam perjanjian damai adalah membuat keputusan yang bijaksana. Supaya kita bisa dapat, saudara, damai dari Tuhan, membuat keputusan yang bijaksana. Kalau kita membuat keputusan yang bijaksana, sekali lagi itu akan mendatangkan damai sejahtera dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Sama, saudara, di mana-mana, di rumah tangga misalnya, kita ambil keputusan-keputusan yang bijaksana, akan datang kerukunan, akan ada damai sejahtera. Tapi kalau tidak bijaksana, kadang-kadang bisa terus saling memukul satu yang lain, damainya hilang. Ya, keputusan yang damai sejahtera. Anak-anak juga sama, para pelajar kalau ada yang sedang mendengarkan, saudara ambil keputusan bersama. Masa belajar adalah masa yang luar biasa, kesempatan luar biasa. Belajar yang sungguh, ambil keputusan, belajar yang sungguh, raih prestasi. Nanti saudara percaya dalam hati, ini langkahku sudah benar, Tuhan senang, Tuhan beri damai. Kelak saudara berhasil, saudara memuji Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah. Ya, jadi saudara semua seperti itu, saudara. Ambil langkah yang benar, yang baik, saudara. Ya, dalam rumah tangga, ya saudara, mau cari pasangan hidup, ya ambil keputusan yang benar dalam rumah tangga. Suami lakukan yang bijaksana, istri juga, anak-anak. Sebetulnya dalam segala hal, saudara, ya lakukan yang benar, yang bijaksana. Dalam pekerjaan akan sama juga. Kalau saudara ambil keputusan-keputusan yang salah, saudara, kadang-kadang akan mendatangkan, saudara, ya tekanan-tekanan, ketakutan-ketakutan. Tapi kalau dalam ya menjalankan pekerjaan saudara, saudara ambil keputusan yang bijaksana, saya percaya mendatangkan damai sejahtera. Keputusan yang benar akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan keberhasilan, dan akhirnya datangkan sukacita dan damai sejahtera. Jadi sejak baik di rumah maupun ya dalam pekerjaan, dalam kesehatan juga sama. Ambillah keputusan yang bijaksana. Misalnya ya makanan yang sehat, jangan suka makanan yang tidak sehat. Ambil keputusan yang tidak sehat, no, gitu saudara. Yang sehat saja. Nah saudara, otomatis tubuhnya juga sehat, hati saudara sukacita. Saat pandemi seperti ini tetap bijaksana. Mungkin belum vaksin, mungkin sudah vaksin, tapi tetap protokol kesehatan dijaga. Tepuk tangan yang meriah. Saudara akan punya damai sejahtera.
saudara, tetap aman dan itu akan menunjang. Jadi sekali lagi dalam segala hal, dalam pertumbuhan rohani juga sama. Saudara yang berkeputusan bijaksana, saya mau ikut ya Tuhan lebih dekat lagi. Saudara, kalau lagu tadi keputusan selamanya ikut Yesus, keputusan yang baik akan buat saudara dekat dengan Tuhan. Dia Raja Damai, maka akan ada damai sejahtera. Tepuk tangannya yang mulia. Bangun doa sungguh-sungguh, saudara. Iya, saudara akan melihat kasih karunia, anugerah. Kalau ibadah jangan suka bolos, itu saudara ya. Melayani jangan suka bolos, gitu saudara. Lebih dekat lagi, lebih melekat lagi, lebih cinta Tuhan lagi. Akan ada yang baik, karena keputusan yang baik akan melakukan yang baik, akan mendatangkan kebaikan dan akhirnya mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Saudara, bahkan dalam pelayanan, saudara, dalam kehidupan kita kadang-kadang ada badai, kita sedang diproses. Saudara, sekali lagi ambillah keputusan yang benar untuk menghadapi badai. Ambillah keputusan yang benar untuk menanggapi kesempatan melayani. Adalah keputusan, ambillah keputusan yang benar saat dalam pelayanan saudara mengalami gesekan-gesekan. Kalau keputusannya salah, langkahnya salah, akhirnya saudara mengalami yang tidak baik, damai itu hilang. Tapi sekali lagi, kalau saudara bangun rohani saudara, ya kesempatan diambil. Bahkan waktu pelayanan ada gesekan, saudara tetap ambil keputusan. Ya, aku mau ya lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata lapang hati, aku mau lapang hati. Kalau Tuhan berkata mengampuni, aku mau mengampuni. Kalau Tuhan berkata terus maju, maju. Ada damai sejahtera. Tepuk tangannya yang lebih meriah. Ya, sebagian orang berpikir bahwa semua yang Tuhan kehendaki akan terjadi dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu buat apa-apa, kita hanya perlu menunggu pasif. Ada orang, pokok Tuhan Maha Kuasa kok, Tuhan mengasihi aku. Enggak ada keputusan, berjuang. Seorang pelajar, belajar sungguh-sungguh, saudara. Nanti pokok Tuhan cinta aku, nanti dapat nilai baik. Enggak bisa, saudara. Harus ambil keputusan yang benar tadi. Bukan hanya Tuhan mengasihi, pasti harus belajar sungguh-sungguh, harus berjuang sungguh-sungguh. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan beri keberhasilan. Saudara, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Sama kalau saudara, Tuhan berkata jangan malas, harus kerja. Orang malas gak dikasih makan, jangan. Tuhan makasih ya, aku senang. Nanti lihat tiba-tiba ada orang wah ngirim uang ke saya, tiba-tiba dikasih. Tidak boleh gitu, saudara. Ya, tetap saja lakukan firman, ambil keputusan, berjuang. Tuhan akan berkati lewat usaha kita. Tuhan akan lewat berkati saat kita bekerja. Amin. Yang cari jodoh misalnya, jangan pokoknya aku diem di rumah kok jodoh ini datang sendiri. Gak bisa. Keluar saudara, ikut pelayanan saudara. Nanti dilihat dia, wah itu saudara ditemukan Tuhan. Mata ketemu mata, deg-degan tadi dikasih jodoh sama Tuhan. Ya, harus ada usaha. Tidak biar saja nanti Tuhan tolong. Tidak saudara, jangan hanya ya seperti itu. Sekali lagi ambil keputusan, ya sungguh-sungguh melangkah. Putusan yang baik, lakukan yang baik, maka kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Anugerah Tuhan akan dinyatakan. Buka toko, jangan hanya sekedar imani. Langganannya datang sini, tidak boleh. Buka restoran, juga harus berusaha supaya ini orang suka makan di sini gimana? Makanannya enak, tempatnya nyaman. Lah, harus ada usaha juga. Ambil keputusan untuk memajukan, memang ambil keputusan itu. Ada perjuangan. Nanti saudara akan berhasil. Dan akhirnya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tepuk tangannya lebih lagi. Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Tapi kita tetap harus ambil keputusan, melakukan usaha, berjuang dengan sungguh-sungguh. Saya beri contoh misalnya lah Adam dan Hawa. Oh, Tuhan itu memang cinta, diciptakan luar biasa. Adam dan Hawa diciptakan lebih dari semua ciptaan Tuhan yang lain di muka bumi. Karena apa? Cintanya Tuhan pada kita manusia. Bahkan sampai diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Betul enggak? Ditempatkan di tempat yang terbaik, yaitu Taman Eden, saudara. Itu luar biasa. Tapi tetap saja ya dia harus berusaha. Ya apa? Mengelola Taman Eden dengan baik. Enggak hanya dibiarin saja. Kalau dibiarin saja makin rusak, makin rusak. Enggak bisa gitu saudara. Tuhan berkata,
Adam, mulai kelola Taman Eden ini. Kerjakan yang baik, Tuhan berkati. Juga sama usaha. Ya Tuhan sudah memberikan firman-Nya, jangan dilanggar, harus ada usaha. Saudara, jangan nggak ada usaha. Ya, ambil keputusan, jaga kekudusan, lakukan firman Tuhan. Yang dilarang jangan dilanggar, yang diperintahkan dilakukan, harus. Lah, Adam dan Hawa sempat salah, saudara. Dia dicintai Tuhan, benar. Tuhan sediakan yang terbaik, benar, luar biasa. Tapi tetap harus jaga hidup yang benar, harus jaga taati firman Tuhan, harus jaga, saudara, hindari yang dilarang Tuhan, harus jaga, ya lakukan yang diperintahkan Tuhan. Maka anugerah Tuhan datang, maka sukacita datang, maka kasih karunia datang, maka damai sejahtera yang terus, saudara, segala musim akan terjadi dalam hidup kita. Dan itu anugerah yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, sekarang kita akan belajar 5 metode membuat keputusan. Ya, supaya kita bisa membuat keputusan yang bijaksana. Ada satu atau yang pertama itu orang ambil keputusan berdasarkan emosional. Saudara, wah emosinya gitu, saudara. Ambil keputusan. Yang paling bahaya sekali, saudara, kalau orang sedang bertengkar, orang sedang salah paham, saudara, wah jadi emosi itu, saudara. Lalu ambil keputusan, saya mau ini, saya mau itu. Nenek bilang itu berbahaya, kakek bilang itu medeni gitu, saudara. Kalau kita sedang emosi tinggi ambil keputusan, karena kita berkata sudah pasti salahnya lah. Orang sudah emosi, hatinya gejolak, saudara, pikirannya gelap katanya gitu, saudara. Sudah nggak bisa lagi, saudara, berusaha. Jangan sampai ambil keputusan saat emosi kita sedang meledak atau memuncak. Kalau di Alkitab tiba-tiba saya ingat ada seorang bernama Haman. Dia itu luar biasa sebetulnya. Ya, diangkat oleh rajanya kedudukan yang tinggi, diberkati luar biasa sekali, sedang senang, damai, sukacita. Keluar dari istana, lihat Mordekai gak mau nyembah, semua orang nyembah, tapi ada satu yang gak mau nyembah. Wah, sakit hati, saudara. Wah, saudara, damainya hilang. Bahkan setelah di rumah, rundingan dengan istrinya, teman-temannya, lalu ambil keputusan, tak buat kayak, ya apa namanya, tiang gantungan, biar digantung saja Mordekai. Betul, saudara? Keputusan itu malah ini menghancurkan dia sendiri. Hari ini saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin ada yang sedang emosi, saudara mau meledak, sedang ada sesuatu. Dengar, keputusan karena emosi itu paling bahaya, paling bisa menghancurkan kita, karena selalu kita salah saat kita emosi. Saya sering cerita waktu saya ngajar seminar, semua orang itu bisa kadang-kadang sakit hatinya, kadang-kadang bisa emosi, saudara. Kalau orang Kristen bisa enggak? Emosi, bisa enggak ini pendoa? Bisa juga toh. Bu Weber, SGG, pendeta sama. Saya pun sama, semua orang sama. Kadang-kadang bisa merasa sangat disakiti. Kadang-kadang bisa merasa, wah diperlakukan sangat, wah tidak baik sekali. Kadang-kadang maunya, ya hatinya itu meledak. Tapi dari dulu saya selalu berkata, saya berusaha tidak mau ambil keputusan saat saya sedang emosi. Saya berusaha menghindar saja. Diam dan menghindar. Nah, kalau dulu saya di perusahaan saya punya kamar doa. Di rumah saya punya kamar doa. Saya masuk kamar doa, saya kunci, bila perlu nangis di bawah kaki Tuhan, keluarkan semua sakit hati, semua kepahitan yang membuat kita emosi sampai lega. Sampai akhirnya hatinya damai, lega. Sampai pikirannya jernih lagi. Baru minta hikmat Tuhan untuk ambil keputusan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saudara, emosi itu cerita perasaan, bisa cerita banyak, saudara. Yang penting saudara bisa bicara tentang perasaan kita. Ya, keinginan-keinginan yang menguasai kita. Kadang-kadang itu harus hati-hati. Kadang-kadang juga ada orang-orang muda gitu, saudara. Oh, jatuh cinta pada, ya Tuhan ingin saya, lah gimana jatuh cinta kok, saudara. Yang bilang, ya nekat saja. Itu orangnya gini loh. Wah, itu orangnya karakternya tidak baik loh. Wah, itu malas loh. Itu macam-macam sudah tahu. Lah wes jatuh cinta kadang-kadang dasarnya hanya itu saja. Sekali lagi, kalau itu
lakukan jadi keputusan kita nekat, rugi. Betul saudara? Jangan ambil keputusan karena emosi kita. Saudara, itu banyak kelirunya dan itu bisa merusak. Nantinya bisa menyesal. Supaya enggak tegang sedikit ya saudara. Ada satu bapak pulang kerja, anaknya bawa rapot. Saudara, dia minta buka, kaget saudara. Kenapa? Merah semua gitu saudara. Bapaknya marah, dibanting. Kamu ini gimana? Sekolah sudah dileskan masih gini. Anaknya mau ngomong, sudah nggak usah. Jelas ini sudah papa baca, merah semua. Pokok terus marah. Mulai sekarang nggak boleh pergi. Mulai sekarang ini macam-macam, sudah emosi. Terus anaknya mau ngomong, nggak boleh, udah usah ngomong, sudah jelas. Sampai puas ngomongnya, anaknya ngambil lagi, tunjukkan bapaknya lagi. Pak ini rapotmu, bukan rapotku lah. Rapotnya bapaknya dulu masih tersimpan di laci saudara. Anaknya buka-buka ketemu. Kenapa? Waktu emosi bertindak. Banyak kelirunya. Amin. Ayo katakan sebelah, saat emosi jangan ambil keputusan. Betul? Ada orang, saudara, ikut Tuhan, melayani. Lalu merasa disindir gitu saudara. Marah saudara. Ada enggak pelayan Tuhan yang wah emosi marah karena merasa pelayanan ya disindir diejek, ada enggak? Ada enggak? Di luar banyak, di keluarga Allah enggak ada. Tapi dengar, kadang-kadang hati-hati saat kau marah jangan ambil keputusan. Sudah enggak pelayanan-pelayanan. Sudah enggak gereja-gerejanan. Sudah tidak kelompok selat. Saudara akan salah. Saudara akan kehilangan banyak dalam Tuhan. Saat saudara emosi, jangan ambil keputusan itu. Itu yang pasti paling banyak salah dan akhirnya bisa menyesal. Amin. Yang kedua, keputusan dengan logika. Pikiran dipertimbangkan. Keputusan dengan logika adalah keputusan yang kita ambil setelah memahami semua data dan fakta. Mempertimbangkan plus dan minus untuk untung dan rugi. Kemudian kita pilih, saudara, pilihan yang terbaik. Jadi waktu ambil pilihan-pilihan, saudara, wah ini lebih baik aku ya melangkah apa, saudara, baru ambil keputusan. Ini keputusan yang masuk akal, saudara. Ini lebih baik daripada emosi tadi sudah nggak ngurus, nanti gimana saya, pokok aku marah, gitu, saudara. Itu bahaya. Ini lebih baik lagi, saudara. Kenapa? Dipikir dulu, dipertimbangkan dulu, saudara. Iya, lebih baik sekali lagi, saudara, untuk bisa melangkah. Akan tetapi, sekalipun keputusan logika ini lebih baik, tetap saja ada kelemahannya. Walaupun keputusan kita benar secara logika, ya, benarnya secara logika, tapi hasil akhirnya belum tentu benar. Ini baca ayatnya dulu aja ya saudara. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14:12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Menurut orang, pertimbangan orang ini lurus. Tapi sekali lagi kalau sudah dijalani ujungnya maut. Saudara, ini diulang 2 kali. Amsal 16:25 oleh Amsal diulang lagi. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut, saudara. Sekali lagi ini lebih baik daripada saat emosi. Tapi sekali lagi yang namanya manusia tetap tidak jaminan. Yang namanya pakar pun tetap tidak jaminan. Saat ini terbukti, saat COVID seperti ini gak ada pakar yang bisa jawab pasti. Betul? Semua sadar pengetahuan manusia terbatas. Betul? Orang itu lihat kalau ngomong asal memperkirakan saja, nebak-nebak semua. Kalau sudah lewat keliru ya diem saja gitu saudara. Tapi kali ini sudah terbukti bisa benar bisa keliru. Itu manusia. Betul saudara? Ya. Cuman memang lebih dari tadi. Hanya saja saudara tetap harus hati-hati karena ya kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang tetap bisa keliru. Lalu yang ketiga, keputusan ya mengikuti teladan orang lain. Ikut-ikut orang lain. Manusia sekarang itu paling banyak itu saudara.
Apalagi sosial media sekarang. Apa yang digembar-gembar ikut ya. Oh modelnya sekarang rambutnya panjang ikut. Oh modelnya sekarang rambutnya pendek ikut itu. Kalau saya zaman kecil sampai sekarang itu tertawa saudara. Dulu saya zaman kecil pertama itu apa ya? Saya masih ingat ya. Apa? Cut bre. Oh bre gitu saudara. Depan ininya besar, bapak besar. Enggak lama lagi berubah. Oh gitu kuno. Yang baik itu cut bre, bawahnya besar gitu saudara. Lalu sekarang lama ganti lagi. Wah kuno itu. Yang baik itu saudara. Ya apa? Bre cut dibalik gitu saudara. Yang bawah yang kecil saudara. Ini sudah berubah lagi cut gitu saudara. Itu manusia. Kalau betul saudara. Seringkali kita itu hanya ikut-ikut. Ayo saudara beli vitamin. Kamu makan ini? Ya katanya bagus loh. Katanya. Ada saudara, betul enggak? Nah itu kebutuhan sebetulnya lebih baik juga. Tapi hati-hati. Yang saudara ikuti saudara cari dulu. Dia orangnya benar atau enggak. Melakukan benar atau tidak. Hatinya baik atau tidak. Sebab kalau saudaranya ikut-ikut. Padahal dia enggak baik. Saudara akan tidak jadi enggak baik. Saudara akan ikut salah. Saudara akan ikut hancur. Betul saudara? Ada orang saudara. Loh itu ya enggak apa-apa kok. Aku ya enggak apa-apa misalnya. Padahal dia salah. Jangan diikuti. Tapi dunia itu paling banyak ikut. Apalagi media seperti ini saudara. Ya jadi cari. Ya ini lebih bagus lagi saudara. Teladan. Ya orang yang memang baik. Berjuang. Sudah hasilkan buah yang baik. Itu yang diikuti. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bebal dulu juga ikut bebal. Akhirnya malang kehidupannya. Saudara. Ya kita harus sangat hati-hati dalam memilih. Ya siapa yang kita lihat. Yang kita dengar. Yang kita ikuti. Saudara. Karena itu akan menentukan kita. Kalau keluarga ya cari keluarga yang memang lakukan yang baik dan hasilnya baik. Kalau saudara mau kerja sesuatu, ya ikuti. Dia ini memang pakar tentang ini. Ya cari orang yang memang bisa di bidang itu saudara. Kalau saudara lakukan seperti itu, saudara akan ya juga melangkah yang baik, mengalami yang baik, menerima yang baik saudara. Jadi belajarlah dari orang bijak, maka engkau akan menjadi bijaksana saudara. Saya ngalami, kalau ini sebetulnya saya sendiri sejak dari dulu. Bu Webo itu paling hafal. Saudara. Jadi karena waktu saya dipanggil oleh Tuhan untuk jadi gembala sidang. Saya itu tidak dipersiapkan khusus. Saya bukan lulusan teologi ya. Betul saudara. Pendidikan saya saja sangat rendah saudara. Jadi waktu saya dipanggil oleh Tuhan jadi gembala sidang. Saya berusaha belajar. Saya belajar banyak dengan hamba-hamba Tuhan. Di dalam negeri. Saya juga banyak belajar dengan hamba-hamba Tuhan di luar negeri. Kalau ada yang gagal, saya pelajari kenapa gagalnya. Supaya untuk dihindari bukan diikuti saudara. Yang baik saya belajar seperti itu. Beri contoh misalnya, saya sering berkata, awal saya paling banyak belajar adalah di Korea. Pendeta Yonggi Cho yang mengalami pertumbuhan luar biasa. Sampai menjadi ya gereja terbesar di dunia. Selamatkan banyak. Nah karena saya belajar dengan dia, saya dapat banyak hal seperti dia, saya lakukan sama, gereja kita juga ngalami sejak berdiri, terus maju. Berikutnya kalau saudara masih ingat, salah satunya saya ke Bogota. Di sana kelompok saya luar biasa sekali, dibukakan cara Tuhan Yesus mengembangkan kelompok saya ke sana belajar, saudara, dan akhirnya juga dipraktekkan, ya karena dia sudah melakukan yang benar. Kita praktekkan melakukan yang benar. Kelompok saya kita berlipat ganda. Sampai Tuhan dorong kita buat konferensi gereja saya internasional. Orang-orang luar negeri datang di gereja kita. Kenapa? Ambil keputusan. Saudara ya ikut. Ya melakukan seperti orang-orang yang sudah melakukan dengan benar. Yang sudah berhasil. Yang ngalami juga. Belakangan Tuhan bawa lagi ke Nigeria misalkan. Nah saudara belajar gitu. Kalau saudara ya ambil keputusan, saudara sedang memperjuangkan satu, belajarlah orang yang memang benar, melakukan dengan baik dan sudah berhasil, itu punya potensi lebih baik lagi. Tepuk tangannya untuk Tuhan kita.
Lalu saudara yang keempat, keputusan dengan memperhatikan prinsip firman Tuhan. Wah, ini lebih baik dari 3 tadi. Emosi paling bahaya, saudara. Oh, pakai akal budi lumayan, pengetahuan manusia, tapi tetap ada benar ada salahnya. Teladan orang yang sudah kon dengan benar itu juga bagus lagi, tapi yang terbaik tetap firman Tuhan. Firman Tuhan itu nggak bisa salah. Firman Tuhan itu pasti benar. Ambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan, keputusan kita pasti benar, pasti kita mengalami kebaikan, pasti akhirnya sukacita, damai sejahtera, bahagia. Ini ada keputusan yang kita ambil, ya, mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan. Bangun ekonomi kita pakai prinsip-prinsip firman Tuhan. Bangun rumah tangga kita pakai prinsip-prinsip cara Alkitab firman Tuhan. Bangun apapun pakai prinsip-prinsip Alkitab. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, saya percaya ini keputusan yang luar biasa, lebih daripada 3 yang lain. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang pasti benar. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Contoh seperti tadi, kalau saudara bangun rumah tangga, saudara sekalian, prinsip Alkitab. Alkitab mengajar apa? Kepala rumah tangga itu sebetulnya bukan suami. Kepala rumah tangga yang sesungguhnya itu Tuhan. Kepala suami itu adalah Kristus. Tuhan, saudara. Jadikan Tuhan sebagai orang pertama, punya hak, punya kebenaran yang paling kita percayai, yang paling kita andali, yang paling kita anggap benar, diikuti, saudara. Kalau saudara lakukan seperti itu, saudara pasti melakukan dengan benar. Pasti akhirnya rumah tanggamu berhasil. Betul, saudara? Jadi firman Tuhan, Kristus itu firman. Firman di atas pendapat suami. Firman di atas pendapat istri. Firman di atas pendapat anak. Firman di atas pendapat siapapun. Firman itu Tuhan, sumber kebenaran, paling benar, pasti benar. Profesor berkata salah, kalau firman Tuhan berkata benar, ya tetap benar firman. Betul? Betul? Jadi kalau saya ngajar, saya selalu ngomong, kepala rumah tangga itu Yesus. Jadikan dia raja. Kalau dia yang memerintah keluarga kita, yang kita percayai, yang kita ikuti, pasti benar. Tapi kalau suami saja, suaminya balelo, rumah tangganya rusak. Nggak mungkin bawa keluarganya pada Tuhan. Betul nggak? Apalagi istri yang ganti penguasa rumah tangga, bukan suami istri, lebih lagi rusak-rusakan, saudara. Tempur terus. Sekali lagi, ambillah keputusan, dasarnya prinsip Alkitab, firman Tuhan. Tepuk tangannya, jangan ragu. Keuangan juga sama, beda sekali. Bagi prinsip dunia, beri itu ya rugi. Tapi firman beda. Waktu kita beri itu nabur, nanti tuai. Kalau kita sekali lagi taruh firman Tuhan paling atas, kita melakukan kebenaran, kita akan mengalami kebenaran, kita akan bersuka cita, kita akan punya damai sejahtera yang melampaui akal. Tepuk tangannya yang lebih lagi. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Tepuk tangan yang meriah. Segala berkat ini akan datang padamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allah. Ambillah keputusan sesuai dengan firman. Jadi kalau rumah tangga ada perbedaan, siapa yang benar? Suami istri sepakat dulu, dengan anak sepakat. Ya, yang benar itu firman Tuhan, itu Tuhan. Yang gak cocok harus ngaku, tetap salah. Kalau saudara berani, keluarga saudara, firman nomor 1, oh luar biasa. Karena firman itu Tuhan sendiri dan firman pasti benar.
Yang terakhir keputusan mengikuti rema. Ya, dari Roh Kudus. Dari Tuhan, rema. Keputusan mengikuti rema ini adalah keputusan yang kita ambil sesuai dengan petunjuk Tuhan secara spesifik, secara khusus, secara pribadi. Rema. Firman Tuhan itu logos, ya. Tapi kadang-kadang ada ayat yang dipakai bicara. Tuhan sampaikan sesuatu pada kita. Lah itu rema. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, firman sudah pasti benar, saudara. Betul ya? Firman itu sudah pasti benar, itu Tuhan kok. Tapi kadang-kadang kita bisa mengalami sesuatu yang saudara cari di Alkitab gak ketemu. Contoh ya, kalau mau cari jodoh yang seiman atau tidak seiman. Halo? Halo? Tahu tak? Lah sekarang sudah seiman, sama-sama baiknya, sama-sama cintanya. Ayo pilih yang mana? Bingung tak saudara? Itu hanya kita bisa dapatkan Roh Kudus. Ini tahun Roh Kudus. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus berkata, maka rohku akan masuk dalam hatimu. Itu Roh Kudus. Rohku akan jadi penolong. Rohku akan menuntun engkau. Rohku akan menyingkapkan yang tidak tersingkap. Rohku yang akan menolong, menuntun senantiasa. Jadi orang Kristen itu bukan hanya agama. Kita itu ikut Allah yang hidup. Tuhan berkata, aku tidak tinggalkan kamu piatu sendirian. Tapi Roh Allah ada. Immanuel menyertai kita. Jadi ini tahun Roh Kudus. Saya rasa Tuhan sedang bicara kuat sekali. Bangunlah hubungan yang nyata bersama Roh Kudus. Dia itu Tuhan, Allah kita Tritunggal. Ini zamannya Roh Kudus. Dia ada di dalam kita. Setiap hari bangun pagi, sapa dia. Sepanjang hari belajar, ingat, bergaul dengan Tuhan. Ada rencana, ya cerita dengan Roh Kudus. Ada masalah, tanya Roh Kudus. Terus segala sesuatu belajar, hidup bersama Roh Kudus. Berjalan bersama Roh Kudus. Sampai menjadi manusia roh, manusia Allah. Kalau saudara bisa gitu, saudara alami. Kerja, saudara. Kerja yang halal dan kerja yang tidak halal, harusnya yang pilih apa? Kalau sama-sama halalnya, lebih bingung saudara, betul gak? Pakar ini ngomong ini bagus, pakar ini ngomong ini bagus. Gimana saudara milihnya? Roh Kudus. Hebatnya itu Roh Kudus. Dia itu bisa bicara. Saudara lihat ya, semua yang alami mujizat. Kalau saudara dengarkan semua, pasti karena dengar Tuhan berkata. Seringkali orang ngomong itu, Tuhan nyuruh aku ini, Tuhan nyuruh aku mengampuni, Tuhan nyuruh aku tak berpolitik, Tuhan nyuruh aku buka ini, Tuhan nyuruh aku ini, ABCD. Betul saudara? Ini apa? Kalau Roh Kudus yang berkata pasti benar dan disertai, di back up, dituntun, bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah tetap bisa mengatasi, ada tantangan tetap bisa mengatasi. Endingnya lebih daripada pemenang. Ini saat yang sangat penting saya ajak saudara sebelum ambil keputusan nikah dengan siapa, sebelum ambil keputusan kerja apa, sebelum ambil jurusan apa di studi saudara, melayani apa atau apapun. Dengar, belajarlah berjalan bersama Roh Kudus. Belajarlah tanya sampai bisa mendengar. Kalau saudara berusaha terus makin lama, makin dekat. Kalau saudara berjuang terus makin lama, makin peka. Kalau saudara berjuang terus makin lama, tuntunan Roh Kudus akan menjadi nyata. Dan kalau saudara sudah dengar dari Roh Kudus, saudara lakukan hebat. Saya dulu banyak belajar di gerejanya Yonggi-cho. Salah satu yang diajarkan dia begini waktu saya belajar. Dia berkata pada semua pengusahanya, saat itu sedang kepengusaha persekutuan, saudara berjuang habis-habisan, berjuang mati-matian 10 tahun. Dengan pikirannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Ya, beda kalau engkau cari Roh Kudus. Sampai engkau dapat rema, Roh Kudus berkata, ini. Kalau kau dapat rema, lakukan. Berhasilnya lebih daripada kerja sendiri 10 tahun. Benar?
Tapi karena kalau sudah Tuhan, kalau sudah Roh Kudus, itu sudah pasti ada mujizat. Itu sudah pasti melampaui hukum alam. Itu sudah pasti yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Yang harusnya nggak bisa jadi bisa. Itu yang seringkali kadang dikatakan mujizat yang tidak masuk akal. Mujizat yang melampaui akal. Harusnya kegelapan, harusnya kekelaman. Kok malah terang Tuhan datang. Kita bangkit jadi terang. Beda. Itu hanya bisa terjadi. Saat ini saatnya pandemi. Saudara, saatnya krisis. Ini sangat penting. Saudara bisa dapat sesuatu dari Tuhan. Buktikan. Saudara terus hampir setiap minggu ada kesaksian. Kadang-kadang banyak. Saudara pasti. Mereka yang dapat dari Tuhan. Dipercayai. Diperjuangkan. Gigih. Saudara terus. Ya. Kadang-kadang cepat. Kadang-kadang butuh waktu. Tapi akhirnya terkagum-kagum. Tuhan luar biasa. Contoh, Ishak, zaman Ishak terjadi kemarau. Ishak sudah mau pindah pergi. Tuhan berkata, ini Rema, jangan pergi. Di sini saja. Aku sudah janji dengan Abraham, bapakmu. Tanah ini aku berikan. Tabur saja di sini. Tidak usah pergi. Betul? Lalu Ishak menabur. Begitu menabur, hasilnya berapa? 100 kali lipat. Itu karena apa? Bukan karena Ishaknya pandai, bukan. Tapi juga bukan karena tanahnya baik, kemarau kok. Karena apa? Tuhan yang numbuhkan. Coba bukan Ishak. Ganti siapa ya? Tadi saya kok dulu dapat namanya terus ya. Siapa ya? Ismati katanya gitu. Yang nabur bukan Ishak. Ismati lihat Ishak gitu, niru-niru. Aku mau nabur di sana, kemarau, tak tabur. Habis. Dengar. Rema itu Tuhan. Carilah Tuhan. Sampai ketemu. Saudara Daud berkata, jangan ambil rohmu dariku. Dia tahu. Saudara dengar ya. Sebelum dia diurapi, gak ada cerita Daud. Gak ada apa-apanya. Dia adalah pemuda mengembalakan 2-3 ekor. Tapi sejak diurapi, Alkitab berkata, berkuasalah. Roh Allah atas dia. Maka dimanapun dia jadi orang berbeda. Di medan perang. Ya semua tentara takut. Kakak-kakaknya takut. Rajanya takut. Dia menyala. Dia kalahkan Goliat. Kenapa? Bukan dia. Daud kecil kok dengan Goliat pasti kalah. Yang menang itu roh Allah. Yang bersama dia. Yang buat menang. Roh Allah yang kalahkan Goliat. Bukan Daudnya. Setelah itu setiap maju perang. Menang. Sudah dengar. Sampai kalau dia pulang. Wanita berkata. Saul kalahkan beribu-ribu. Tapi Daud kalahkan berlaksa-laksa. Betul? Saul pun ngalami. Dulunya gak ada apa-apa. Waktu diurapi. Tiba-tiba dia jadi raja luar biasa. Sayangnya. Dia hidupnya gak dekat dengan Tuhan. Dia gak nganggap itu. Saudara. Akhirnya kering. Akhirnya gak taat. Melanggar. Dikatakan roh Allah undur dari dia. Habis. Betul? Gereja kita. Saudara, saya sudah cerita berulang. Sejak berdirinya gereja. Sampai sekarang. Semua mujizat. Semua hal yang besar. Hanya karena apa? Rema. Belum dapat rema. Kita enggak pernah melangkah. Saya melayani bukan karena saya ingin. Saya enggak mau. Tapi rema Tuhan. Beli gedung Biskop Setar. Bukan kita. Enggak punya dana. Tapi Tuhan. Tuhan yang adakan yang tidak ada. Jadi ada. Buat konferensi gereja saya. Luar negeri. Internasional. Orang datang dari berbagai negara. Bukan kita. Tuhan. Karena dari rema dulu. Enggak bisa ditiru. Nirunya ya carian Tuhan dulu. Sampai dapat rema. Bangun gedung ini. Awalnya cuma punya 4 M. Habisnya sudah 70-80 M. Kenapa bisa? Rema. Kalau saudara enggak dapat rema. Saudara jadi orang Kristen. Sama dengan orang di luar Kristen. Ya sudah kekuatan kita. Mampu ya mampu. Enggak mampu ya enggak mampu. Punya modal ya jalan. Enggak punya modal ya enggak jalan. Betul? Punya pengetahuan pendidikan ya itu sesuai itu. Enggak punya enggak ada apa-apa. Tapi kalau saudara bersama Tuhan. Kita enggak punya. Kita punya Tuhan yang melampaui segala sesuatunya. Semua gereja kita seperti itu.
Saudara tangkap, ini yang terpenting dari pelajaran ini. Belajarlah membangun kehidupan pribadi bersama Roh Kudus. Ini tahun Roh Kudus. Tuhan ingin kita gitu. Apalagi ini saat pandemi. Kita kalau dengan kekuatan normal sama orang dunia gagal. Tapi kalau Tuhan yang berkarya, kita akan lihat mujizat yang tidak masuk akal. Hanya itu. Dalam kegelapan kau bisa terang karena Tuhan. Terang Tuhan. Dalam kegelapan kau bisa pancarkan terang karena terang Tuhan, bukan kitanya. Saya ajak saudara tangkap. Setelah itu ya belajar dengarkan suara Tuhan. Ya, baca firman, doa, nyembah, minta tuntunan Roh Kudus. Ya kalau saudara sudah dengar, tambah lagi belajar percaya. Kadang-kadang sudah dengar tapi nggak percaya. Belajar taat. Kadang-kadang sudah dengar, taat, percaya enggak? Percaya, nggak taat enggak ya? Nggak taat, nggak bisa. Itu proses pertumbuhan. Makin lama, makin dekat. Makin lama, makin peka. Makin lama, makin percaya. Makin lama, makin taat. Saudara dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan, pada kemuliaan, pada kemuliaan, pada kemuliaan yang ada. Saudara, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, Yesaya 30 ayat 21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan, ya, berjalanlah mengikutinya, entah kamu kanan atau kiri, saudara akan dengar. Inilah jalan, ikuti, mau kanan mau kiri ikuti. Petrus, ya, saudara dikatakan jala ikan semalam gak ada, tapi Yesus berkata saja, tebar di sebelah kanan, ikuti saja. Petrus ngomong sepanjang malam gak ada, tapi karena engkau ikuti saja. Dan ikannya luar biasa. Bukan karena di situ ada ikan. Bukan karena Petrus ahli menjala ikan. Dia sudah gagal. Tapi karena rema. Dia lakukan rema. Tuhan yang berkarya. Betul saudara? Kalau yang lain datang mau tabur berapa kali enggak ada. Ya saya tidak perpanjangan. Saya mau tutup dengan satu kesaksian yang tadi pagi baru dikirim ke saya. Tapi ada kaitannya dengan ini. Ya kesaksian Yohanes Reza, Mahendra dan Anggun Ruska. Mungkin ini sedang dengar juga. Lanjutkan. Saya pernah bersaksi karena Tuhan memberi pekerjaan yang sama perusahaannya. Ya, Suminar Hing Kemuliaan. Sama dengan tema tahunan gereja kita. Tahun kemuliaan. Jadi ini kesaksian yang dulu. Dia pernah bersaksi. Dia minta Tuhan tolong. Karena apa? Oh dapat pekerjaan. Akhirnya dapat pekerjaan. Dan waktu dapat pekerjaan dia kaget. Nama pekerjaannya kok sama dengan ya tema kita. Ini loh. Suminar Ingkang Kemuliaan. Ini kemuliaan. Ini tahun kemuliaan. Berarti di sini aku akan dapat kemuliaan. Ya. Setelah berapa waktu saya bekerja. Saya sedikit bertanya pada Tuhan. Kenapa saya sangat sulit sekali menjual properti di perusahaan teman saya ini. Ya dalam hati saya bertanya-tanya apakah betul pekerjaan ini benar-benar dari Tuhan. Karena saya tidak berhasil menjual satu unit pun selama 3 bulan. Tapi saya lebih tetap percaya perkataan Pak Baca bahwa tahun ini tahun kemuliaan. Dan saya imani setiap hari. Lalu Roh Kudus berbicara dalam hati saya untuk menguatkan saya. Di sini kamu bukan untuk bekerja tapi belajar. Artinya begini. Dia heran toh. Tuhan taruh situ kok sama-sama kok enggak bisa berhasil. Tuhan berkata, di sini itu bukan untuk bekerja, di sini kamu untuk belajar. Artinya Tuhan taruh dia di situ untuk belajar, cari ilmu. Tuhan punya rencana lebih besar daripada itu saja. Nah gitu. Ya lanjutkan. Lalu saya ikuti saja perkataan Tuhan dalam hati saya. Saya mulai mempelajari ilmu pertanahan, konsep-konsep perizinan, membuat set plan dan ilmu legalitas, ya notaris, pertanahan. Hanya dalam waktu singkat saya sudah mulai banyak mengerti soal ilmu pertanahan. Sampai terakhir dalam hati saya, kalau saya punya uang banyak, saya mau buka usaha jual beli tanah berbasis tanah kafling. Ya dulu biar bisa terjangkau. Ya tidak beranjak lama
Roh Kudus menyuruh saya untuk menemui beberapa kolega saya dan istri untuk menawarkan kerjasama bisnis tentang bisnis pertanahan. Singkat cerita, kami mendapat modal kerja kurang lebih 500 juta, lalu mulai usaha. Ya, lalu dari uang tersebut saya belikan 2 bidang tanah yang kita gabungkan untuk kita buka usaha jual beli tanah kafling. Jadi 2 itu jadi 1 terus di kafling gitu. Ya, lanjutkan. Dan sementara tanah kita garap, Roh Kudus membuka pikiran saya untuk membuat program-program kerja dan menawarkan kerjasama pada koperasi di tempat istri saya bekerja. Kemudian saya temui bagian kepala koperasinya dan saya sharing keuntungannya bersamanya seperti apa dan bagaimana. Dan ternyata tidak lama setelah itu disetujui penawaran kerjasama yang saya ajukan tersebut. Di saat itu saya merenung, kenapa ya kok mudah sekali menjalin kerjasama antara saya dan koperasi tempat istri saya bekerja, kok mudah gitu saudara. Ternyata salah satu adalah karena omset koperasi di tempat istri saya bekerja sangat drop karena badai corona. Jadi omset penjualan koperasi itu sangat menurun gratis di tahun 2020. Lanjutkan. Jadi koperasi sendiri dituntut untuk membuat program-program baru untuk menunjang pengembangan bisnis sehingga membuat beberapa langkah untuk menaikkan omset penjualan koperasi. Salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama bisnis properti yang saya tawarkan ini. Lalu 1 bulan selesai penggarapan tanah saya dan istri menyerahkan proposal penawaran saya tersebut kepada anggota koperasi dengan jalinan kerjasama antara saya dan koperasi tersebut. Di luar dugaan saya, saudara perhatikan, semua tanah saya yang saya tawarkan tersebut hanya dalam waktu 2000 tahun saja habis total. 2 hari maksudnya supaya dilihat. 2 hari habis. Saudara. Dulunya 3 bulan jual 1 aja gak bisa. Malah saya kekurangan lahan untuk menyediakan. Lalu saya meminta koperasi untuk mencari. Lalu saya diminta koperasi untuk mencari lahan baru yang jauh lebih besar untuk menyediakan permintaan para anggota koperasi. Lanjutkan. Ya, di momen ini saya dan istri dibuat kawalan. Saking besarnya permintaan untuk menyediakan tanah untuk para anggota koperasi tersebut. Bagi saya ini perkataan Pak Obadjah dan Pak Jo tentang mujizat tidak masuk akal yang setiap minggu disampaikan. Yesaya 60 pasal 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Dia berkata dia sedang alami. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beroleh padamu. Dan kekayaan bangsa akan datang padamu. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi. Karena keberhasilan saya ini, para investor yang memodali saya menyuruh saya membuat perusahaan sendiri. Dengan menunjuk saya sebagai direktur utama di perusahaan itu. Malah dibuatkan perusahaan sendiri. Ya, lanjutkan. Ya, dan bahkan mempercayai saya dan istri saya mengelola perusahaan beserta keuangan di perusahaan yang beromset miliaran. Sungguh hal yang tidak masuk akal dan mencengangkan itu benar-benar Tuhan nyatakan bagi saya dan istri. Inilah tahun kemuliaan yang benar-benar dinyatakan bagi saya dan istri. Terima kasih. Sajak saudara, sekali lagi bangunlah hubungan dengan Roh Kudus. Tuhan kita Tuhan yang nyata. Bukan sekedar agama. Ada Allah yang Maha Kuasa. Jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan COVID. Jangan takut dengan resesi. Takutlah akan Tuhan. Karena Dia lebih berkuasa dari semuanya. Carilah Tuhan. Bangunlah. Hari ini Tuhan sedang berkata. Saya percaya. Hari ini waktunya Roh Kudus akan berkarya. Lebih. Semua bangkit berdiri. Pujikan dengan yakin saudara. Yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia. Tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya,
hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan Ilahi. Waktunya Roh Kudus, penuhilah firman-Mu, penuhilah karya-Mu dalam hidup kami. Berkaryalah sepenuhnya, berkuasalah atas setiap kami. Bawalah kami, pakailah kami Tuhan. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan. Sekali lagi inilah waktu-Mu Roh Kudus. Pakai lagu ini untuk berkata pada Roh Kudus, saudara. Ini waktunya Roh Kudus. Oh, penuhi, berkaryalah, jamalah. Oh, hati kami yang lapar dan haus akan Kau. Yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan. PW dan musik tetap memujikan dengan lembut, tetap memujikan dengan lembut. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan, saudara. Tangkap firman Tuhan dan berkata pada Tuhan, inilah waktunya Roh Kudus. Oh, berkaryalah. Aku sadar tanpa Kau aku kosong, aku gagal seperti orang yang di luar Tuhan. Hanya Engkau yang membuat aku mengalami sesuatu yang luar biasa. Hanya Engkau yang bisa merubah keadaan, yang bisa membalik keadaan dari kegelapan menjadi terang yang ajaib. Oh, ini waktu Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus dalam hidupku, Roh Kudus. Engkau yang berkarya, Engkau yang berkuasa atas hidupku, atas keluargaku, atas studi pekerjaanku, atas keuanganku, atas pelayananku, Roh Kudus. Oralah pasakaralah, semua berdoa saudara, semua berdoa pribadi. Jangan pedulikan siapapun, pribadi. Belajar dalam hubungan saat ini. Oh, belajar dengan minta Roh Kudus, berilah rema Roh Kudus, berilah perkataan ilahi, berilah petunjuk-Mu Roh Kudus, beri rema Tuhan, beri rema Tuhan. Oralah pasakaralah pasang. Kalau ada di antara saudara yang selama ini belum ikut Tuhan Yesus, sambillah satu keputusan. Oh, datang pada Tuhan Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu, supaya saudara bisa mengalami firman ini. Kalau ada saudara yang belum pernah ikut Tuhan, oh, ikuti doa saya saudara. Saya akan berkata, saudara ikuti. Oh, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tuhan Yesus, jadilah Tuhanku dan Juru Selamatku. Selamatkan hidupku, selamatkan keluargaku, selamatkan seluruh keberadaanku Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan, Juru Selamatku. Ampuni segala dosa kami manusia. Oh, berbuat dosa, ampuni Tuhan. Aku mengaku Tuhan, aku berjanji untuk memperbaikinya. Biar Roh Kudus datang masuk dalam hatiku untuk menuntun aku berjalan dalam hidup yang benar, untuk memberi kekuatan, untuk memberi kemampuan, untuk memberi keberhasilan, hidup yang benar, hidup yang berkenan, untuk tinggalkan dosa, memperbaiki kehidupan kami. Ampuni Roh Kudus, ampuni Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan mengampuni, aku terima pengampunan, aku sudah diampuni. Selamatkan aku percaya Tuhan, selamatkan hidupku
selamatkan keluargaku, selamatkan segenap kehidupanku. Aku diselamatkan, aku menjadi pengikut Kristus, aku jadi milik Tuhan, bahkan anaknya Tuhan. Semua berdoa, saudara, semua berdoa, semua terus secara pribadi. Hambamu juga doakan untuk yang sakit, sakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkanlah Tuhan, supaya dengan tubuh yang sehat kami boleh melakukan tugasmu. Kau bisa pakai hidupku, sembuhkan Tuhan apapun sakit penyakitnya, lever, lambung, tekanan darah, tinggi dan rendah, gula, kanker, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Sakit penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Covid dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, disembuhkan. Mujizat kesembuhan, terima saudara, terima dengan iman. Pilurnya sudah menanggung sakit penyakit, pulihkan rumah tangga, hatimu yang luka, sembuhkan Tuhan. Kepahitan, robah menjadi kasih yang penuh manis Tuhan. Beri kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Beri roh mengampuni, dipulihkan rumah tangganya. Mereka yang sedang bergumul, masalah ekonomi, masalah studi, masa pekerjaan, berilah keberhasilan, berilah berkat-Mu supaya bisa jadi berkat. Lebih lagi Tuhan, hati yang mencintai Engkau lebih di atas segala-galanya. Engkau nomor satu dalam kehidupan kami. Cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Roh Kudus berkarya. Tuhan, semua doa kami bawa di hadapan-Mu. Aku betul pintu hati-Mu Tuhan, bukakan pintu hati-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu, menjawab doa-doa, menjawab doa-doa, memberkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima jawaban doa, terima. Diimani saudara, terima saudara dengan iman. Dan sungguh kami bangga, Engkau Allah yang nyata, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami, tapi tidak sendirian lagi. Bersama Engkau Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menolong kami. Engkau bawa kami dari kebenaran pada kebenaran. Engkau bawa kami dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kasih karunia pada kasih karunia. Jadikan kami anak Tuhan yang baik. Jadikan kami hamba-hamba yang setia. Jadikan kami anak yang berkenan di hati-Mu, yang memuliakan Engkau. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan pengurapan khusus daripada Tuhan. Diberkati dengan keputusan yang bijaksana. Diberkati dengan tuntunan Roh Kudus. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu, diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap hidupmu, diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama, jangan pulang dulu. Saya rindu kita pujikan lagu sukacita. Nonsernya sudah semangat kok, diberkati luar biasa. Bersorak-sorai di dalam Tuhan, amin. Karena dialah kekuatan kita. Dengan sukacita saudara, semua dengan sukacita saudara, semua dengan iman saudara, semua dengan antusias saudara, semua dengan kemenangan saudara. Sudah lama gak nyanyi sukacita, sungguh-sungguh loh saudara. Deklarasi. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Dua tangan ke atas bersama-sama. Haleluya.
sekali